Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan analisa film Three Idiot. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Insaniatul Karimah NIM 007. Yang kedua ada Cingga Putri Anggraini NIM 023. Yang ketiga ada Novena Anggraini NIM 105. Yang keempat ada Afif Zamroni NIM 127. Yang kelima ada Nabilatus Sawaroh NIM 132. Sinopsis dari film Three Idiot. Film Three Idiot berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergensi di India. Mereka adalah Farham Qureshi, Raju Rastogi, dan Rancho Samadjanjot. Ketiganya mengemban ilmu di universitas terkenal dan sangat disiplin dalam menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas tersebut memiliki seorang rektor yang kejam bernama Profesor Viru atau Virus. Tidak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat. Sampai Rancu muncul. Rancu memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia memang tak setuju dan terkesan menentang pola pembelajaran yang sudah diterapkan oleh kampus Profesor Virus. Film ini juga berisi kritikan maupun sindiran pada sistem pembelajaran institusi pendidikan. Meski sangat menentang sang profesor, namun Rancu jatuh cinta pada putri Virus yang bernama Pia. Kebencian Virus pada tiga mahasiswa tersebut semakin besar. Namun dengan perjuangan yang berat, akhirnya mereka berhasil lulus dan mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja, ketiganya saling berpisah hingga salah satu pesaing Rancu saat kuliah, yakni Catur, menantangnya untuk adu kesuksesan. Saat akan bertemu, Catur, si mahasiswa kesayangan Virus, itu bersikap sangat sombong dengan memamerkan semua harta kekayaannya. Kesombongan Catur tersebut akhirnya berhasil dibungkam oleh Rancu karena faktanya Rancu yang berganti nama menjadi Pusuk Wangdu adalah atasan Catur. Di momen yang sama, Pia pun mendatangi Rancu dan keduanya bersatu kembali. Yang selanjutnya yaitu teori motivasi. Ditinjau dari perspektif dalam motivasi, yang paling menonjol terdapat pada diri Rancu, yaitu adalah perspektif kognitif dan sosial. Dalam perspektif kognitif terdapat motivasi berkompetensi dalam diri Rancu. Dalam hal ini ditunjukkan motivasinya untuk menjadi mahasiswa yang terbaik di IC. Jika dilihat dari perspektif sosial, Rancu memiliki kebutuhan afiliasi atau keterhubungan. Ia memiliki motivasi untuk berhubungan secara aman dengan orang lain, seperti kebutuhan berafiliasinya dengan Raju dan Farhan. Motivasi yang dimiliki Rancu untuk kuliah di IC adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ditunjukkan dari keinginan Rancu secara pribadi untuk masuk ke fakultas teknik karena menyukai segala hal tentang mesin dan teknik. Motivasi ekstrinsik adalah tuntutan dari majikannya untuk kuliah dan menggunakan nama anak majikannya tersebut dan menjadi sarjana teknik dengan nilai terbaik. Rancu sangat disukai oleh teman-temannya, khususnya Farhan dan Raju, karena kebaikannya. Ia membawa ayah Raju yang sudah kritis ke rumah sakit. Rancu juga membantu menyadarkan Raju dari komanya
yang sebelumnya berusaha untuk bunuh diri. Setiap hari ia datang menceritakan hal-hal yang membuat Raju bersemangat untuk hidup. Selain itu, meskipun teman-teman tidak mendapat nilai bagus seperti dirinya, ia berusaha mendukung teman-temannya untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka masing-masing. Baik, jadi pada gambar ini pada durasi 1 jam 11 menit itu terdapat sebuah contoh dari teori motivasi. Yang selanjutnya ada proses kognitif kompleks berpikir. Berpikir kreatif. Rancu termasuk anak yang berbakat. Menurut Sandrock 2010, anak berbakat adalah anak memiliki IQ di atas rata-rata dan memiliki bakat di bidang tertentu. Dapat dilihat dalam film ini, Rancu adalah anak yang sangat berbakat di bidang teknik. Ia dapat membuat dan memperbaiki sesuatu sebelum diajarkan di dalam kelas. Seperti saat ia membuat alat untuk mengerjai seniornya di awal memasuki asrama. Berpikir kritis. Ranco merupakan mahasiswa yang kritis. Dalam sebuah kelas, Ranco pernah mengkritisi salah satu dosen yang menuntut siswa harus dapat menjelaskan materi kuliah persis seperti yang di dalam buku. Di menit 17.2 ini merupakan gambar untuk teori kognitif. Dalam gambar ini menunjukkan pada 17.21 itu masuk ke teori proses kognitif kompleks berpikir. Teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Berdasarkan teori perkembangan manusia dan Erik Erikson, Ranco berada tahap perkembangan intimasi vs isolasi, 20-30 tahun. Ia menjalani hubungan dengan orang lain secara lebih intim. Hal ini terlihat dari hubungan yang terjadi antara dirinya dengan Farhan dan Raju. Pada menit 25.13 ini, itu menunjukkan bahwa itu adalah masuk ke teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Selanjutnya adalah teori ekologi dari Bronfenbrenner. Di teori ekologi Bronfenbrenner ini juga dapat dijadikan teori untuk menganalisis tokoh Ranco. Di teori ini terdapat 3 komponen yang dapat digunakan untuk menganalisisnya, yaitu mesosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem contohnya seperti di sekolah, keluarga, dan tetangga ataupun teman. Di sini, ketiga elemen tersebut bisa mempengaruhi Ranco dalam berprestasi. Contohnya seperti keluarga Ranco yang mendukung Ranco agar berkuliah di salah satu universitas terbaik di India. Selain itu, teman-teman Ranco di universitas juga sangat mendukung dan mempengaruhi Ranco, sehingga Ranco memiliki prestasi selama berkuliah. Yang kedua adalah mikrosistem. Mikrosistem sendiri meliputi ideologi, nilai-nilai, atau norma-norma yang mengikat kehidupan Ranco. Hal ini termasuk peraturan-peraturan universitas yang kaku dan dikritik oleh Ranco. Di antaranya adalah tidak dapat diterima bekerja jika tidak lulus suatu mata kuliah. Namun, hal ini telah dibantah oleh Ranco dengan membuktikan bahwa teman dekatnya yaitu Farhan dan Raju dapat memperoleh pekerjaan meskipun mereka tidak lulus di beberapa mata kuliah. Yang selanjutnya adalah kronosistem. Kronosistem adalah waktu yang dimiliki Ranco dalam hidup seperti waktu-waktu yang dihabiskan Ranco saat menempuh pendidikan di ICA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Putri Anggraini. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yakni saya membahas tentang teori Bronfenbrenner.
Jadi menurut teori Bronfenbrenner, konteks sosial di mana individu hidup akan banyak mempengaruhi perkembangannya. Terdapat 3 konteks individu menghabiskan waktunya, yaitu keluarga peers dan sekolah, lingkungan masyarakat dan budaya. Rancu sudah tidak memiliki keluarga kandung, tetapi keluarga angkatnya mendukung Rancu dalam kuliah, sehingga faktor sosial ekonomi tidak menjadi masalah bagi Rancu. Pers yang sangat mempengaruhi Rancu dalam kuliah adalah Farhan Daraju. Ia rela hampir tidak mengikuti ujian karena lebih memilih untuk menemani ayah Raju yang sedang sakit. Selain itu, isu-isu yang terjadi di kampus juga mempengaruhi dirinya, seperti kematian Joy Lobo yang dianggapnya sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, karena tekanan-tekanan yang dirasakan Joy selama kuliah. Sekian penjelasan dari saya. Jadi pada gambar ini menit ke 2 jam 16 detik termasuk teori Bronfenbrenner. Pada menit ke 39:14 Virus menyuruh Rancu untuk menjadi dosen di depan para mahasiswanya. Dan di situ Rancu meniru gaya mengajar Virus yang suka semena-mena kepada mahasiswanya dan maunya menang sendiri. Setelah itu, Rancu menyuruh mahasiswa lain dan tidak ketinggalan Virus tersebut untuk mencari kata yang dituliskan di depan dalam waktu 30 detik. Namun, para mahasiswa dan Virus dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat menemukan kata yang ditulis Rancu di papan tulis tersebut. Pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang melibatkan pemerolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Belajar observasional melibatkan imitasi tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Apa yang dipelajari biasanya merupakan jaringan dari apa yang dimaksudkan, melainkan bentuk umum atau strategi yang diterapkan dalam cara-cara kreatif. Seperti dalam film ini, Rancu mengamati kemudian meniru cara yang dapat membantu mengeluarkan bayi dengan melibatkan sebuah video dan foto yang ditunjukkan oleh Pia ketika mereka mendapatkan masalah dengan kesulitan ingin mengeluarkan bayi. Selanjutnya, teori strategi umum, yaitu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, gaya manajemen kelas otoritarian, yang kedua, gaya manajemen kelas permisif. Gaya manajemen kelas otoritarian adalah gaya manajemen yang sifatnya ketat dan menghukum dengan fokus terutama pada menjaga ketertiban di kelas daripada pengaruh belajar. Jadi di sini pada menit ke 42:35 detik, kedua orang tua Farhan dan Raju mendapat surat peringatan keras dari Virus bahwa anak mereka akan dikeluarkan dari kampus tersebut. Dan yang kedua, gaya manajemen kelas permisif adalah menawarkan siswa otonomi yang cukup tetapi mereka mendapat sedikit dukungannya dalam mengembangkan keterampilan belajar atau mengelola perilaku mereka. Jadi pada menit ke 44:3 detik, orang tua Farhan lebih mendukung anaknya menjadi insinyur daripada menjadi fotografer yang hebat. Yang selanjutnya adalah pendekatan kognitif sosial. Dalam perspektif kognitif sosial, pembelajaran yang cukup besar terjadi melalui menonton atau mendengarkan model yang kompeten. Kemudian, orang-orang dapat meniru apa yang mereka lakukan. Hal ini dapat terlihat dalam sebuah scene di film Three Idiots. Scene itu menunjukkan ketika Rancu ingin membantu melahirkan, namun ia merasa kesulitan, sehingga ia meminta tolong kepada Pia yang merupakan seorang dokter dan lebih paham
bagaimana cara untuk membantu wanita melahirkan. Pia menjelaskan cara dan menunjukkan bagaimana agar rancu dapat membantu wanita tersebut untuk melahirkan. Selain itu, rancu juga kembali mendapatkan masalah ketika bayi yang telah dilahirkan oleh perempuan tersebut ternyata tidak menangis, namun hanya diam saja. Hal itu membuat mereka kembali panik. Pia berusaha membantu rancu dan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat bayi menangis setelah melahirkan. Setelah Pia berusaha memberitahu dan menunjukkan berbagai cara, akhirnya rancu pun berusaha untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Pia. Namun bayi tersebut tidak juga menangis. Namun rancu tak patah semangat. Ia terus berusaha agar membuat bayi tersebut menangis. Hingga beberapa saat kemudian bayi tersebut pun menangis dan membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut terharu dan tersenyum bahagia. Selanjutnya yaitu ada teori dari Trondijk, trial and error. Pada menit 1:39, Farhan tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang di saat pesawat baru saja terbang dan akhirnya ditegurlah oleh seorang petugas. Setelah itu, dia minta izin tapi tidak dihiraukan oleh petugas. Akhirnya, dia pura-pura jatuh dan pingsan. Akhirnya pesawat mendarat lagi dan menari-nari tidak jelas. Yang selanjutnya yaitu pada menit ke 5:23 baru menyadari kalau dirinya tidak memakai celana dan berlari bersama Farhan menuju ke atas menara dan memanggil nama rancu. Selanjutnya pada menit 7:47 Farhan melemparkan sesuatu ke arah orang yang telah menantang orang idiot dulu. Pada menit ke 13:28 hari pertama masuk kampus sebagai penghormatan kepada senior hanya memakai celana dalam dan disitulah melihat rancu pertama kali. Pada menit 26:29 Profesor sering menyuruh rancu berada di luar kelas daripada di dalam kelas. Saat diusir dari kelas, rancu pergi ke kelas yang lainnya. Dan pada menit 16:16 rancu mencari sebuah cara karena pintu kamarnya mau dikencingi. Selanjutnya adalah teori menurut Skinner. Pelenyapan. Pada menit 19 detik ke-59, virus mengatakan bahwa hidup dimulai dengan membunuh, bersaing atau mati. Pada menit ke-35 detik ke-33, Choi gantung diri dan semuanya berlari melihatnya dan mendobrak pintunya. Penguatan positif. Pada menit 20 detik 49, virus mengatakan anaknya sudah melamar 3 kali dan ditolak. Dan dia menegaskan bahwa hidup adalah perlombaan. Jika kau tidak cepat, seseorang akan mengalahkanmu dan melaju kencang untuk meninggalkanmu. Pada menit ke-26 detik ke-38, rancu mengatakan belajar bisa dimanapun, selagi bisa, raihlah. Yang selanjutnya ada mengelola kelas. Pada menit 22 detik 08, Pak Rektor membuka pertanyaan untuk mahasiswanya dan rancu mengutarakan pertanyaannya. Pada menit 23 detik 04, dosen memberikan pertanyaan apa itu mesin. Rancu tersenyum sendiri. Akhirnya rancu yang disuruh untuk menjawab, tapi rancu tidak menjelaskan sesuai definisinya. Akhirnya dosen pun menekankan pertanyaannya kembali, serta memberikan kesempatan untuk yang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.